Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Bersama saya Bapak Hendik Sudarso. Pada pertemuan hari ini kita sudah memasuki bab 3, yaitu mengasah kreativitas dengan cerita pendek, atau dengan judul yang lain yaitu menulis cerita pendek. Anak-anakku, kita tahu bahwa cerpen itu sebuah karya sastra bentuk prosa, dan kita semua merasakan bahwa membaca cerpen itu akan ada rasa terhibur dalam jiwa kita. Baiklah anak-anakku, sebagai pengantar pada pembelajaran cerpen ini nanti kita akan membahas ada beberapa poin, yaitu yang A, definisi, pembedaan dan ciri-ciri teks cerpen. Kemudian B, unsur-unsur pembangun teks cerpen. C, simpulan unsur-unsur pembangun teks cerpen beserta buktinya. D, struktur dan aspek kebahasaan teks cerpen. Dan terakhir yaitu penyusunan teks cerpen berdasarkan struktur dan aspek kebahasaan. Baiklah anak-anakku, kita masuki ke yang pertama, yaitu definisi cerpen. Nah, definisi atau pembedaan dan ciri-ciri teks cerpen. Apakah cerpen itu? Cerpen itu cerita pendek yang ditulis oleh seorang penulis antara 500 sampai 10.000 kata. Nah, ini kita sering menjumpai yang katanya cerpen tapi ternyata melebihi dari 10.000 kata. Nah, ini kalau melebihi dari 10.000 kata itu termasuk prosa yang bukan cerpen melainkan novel. Nah, di sini cerpen, nanti kita akan bahas tentang ciri-ciri cerpen dan pembedaan cerpen. Baiklah, definisi cerita pendek. Dalam teori pengkajian fiksi, kalian bisa melihat di situ karangan Burhan Nurgiantoro dijelaskan bahwa cerpen adalah sebuah cerita yang selesai dibaca dalam sekali duduk, kira-kira berkisar antara setengah sampai 2 jam. Ini biasanya pada saat kita sedang melakukan perjalanan wisata ke suatu tempat, misalkan ke pantai atau ke pegunungan, di warna wisata misalkan, kita membawa sebuah buku kemudian kita membaca. Nah, ini buku bacaan yang paling layak untuk kita baca di saat kita menikmati perjalanan adalah membaca cerita pendek. Menurut H.B. Yasin, cerpen adalah sebuah cerita singkat yang harus memiliki bagian terpenting, yaitu perkenalan, perketikaian, dan penyelesaian. Apa yang dimaksud dengan perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian di situ? Ini kata H.B. Yasin. Jadi unsur terpenting dalam sebuah cerpen ini nanti di bagian orientasi ya, perkenalan itu orientasi. Jadi siapa tokoh yang akan dimunculkan di situ, nah, dengan karakternya seperti apa, kemudian konflik yang akan terjadi di situ, pertikaian. Konfliknya apa? Menggigit enggak? Nah, itu ya. Kemudian nanti di endingnya yaitu di resolusinya itu penyelesaian. Penyelesaiannya itu logis atau tidak. Nah, ini ya. Kemudian kalau menurut J.S. Badudu,
cerpen adalah cerita yang hanya menjurus terfokus pada satu peristiwa saja. Jadi kalau misalkan pada pagi hari kalian mau berangkat sekolah, kemudian rentang waktu antara kamu bangun pagi sampai menuju ke sekolah, itu ada peristiwa yang penting menurut kamu dan itu perlu ditulis, diabadikan dalam sebuah cerita. Nah, itu bisa ditulis menjadi sebuah cerita pendek atau disebut dengan cerpen. Nah, pembedaan cerita pendek, cerpen berdasarkan panjang pendek dan berdasarkan tema dan isi. Berdasarkan panjang pendek cerpen, ini ada cerpen yang sangat pendek, yaitu short story. Kemudian ada yang cerpen panjangnya sedang atau middle short story. Dan ada yang cerpen panjang disebut dengan long short story. Tadi di awal saya sampaikan bahwa cerpen itu berkisar antara 500 sampai 10.000 kata. Nah, yang 10.000 itu berarti mungkin termasuk dalam cerita pendek yang panjang atau long short story. Kemudian berdasarkan tema dan isi, cerpen itu ada cerpen anak, ada cerpen remaja, dan cerpen keluarga. Kita tahu kalau cerpen anak berarti ya yang berkutat atau bertemakan dunia anak-anak. Anak-anak itu usia berapa, Pak? Nah, ya kalau anak-anak ya mulai dari kalau kamu punya adik kecil yang masuk di PAUD, kemudian TK sampai dengan SD kelas 5, 6 itu masih dikatakan anak. Di situ nanti kita suka kalau dapat cerita dari orang tua. Nah, ini cerita-cerita pendek. Nah, kemudian kalau sudah menginjak remaja, mungkin seusia kamu kelas 9 itu remaja, itu sudah temanya nanti akan berbeda. Kemudian yang berikutnya itu cerpen keluarga. Nah, itu biasanya nanti kalau di majalah-majalah ibu-ibu itu ada cerita-cerita pendek yang berkisah tentang kehidupan keluarga. Ciri-ciri cerpen, ini ada beberapa ciri-ciri cerpen anak-anakku ya, yaitu diantaranya panjang karangan itu kurang lebih 10 halaman. Kalau dikatakan halaman itu 10 halaman, berarti kalau tadi 10.000 berarti satu halaman itu 1.000 kata. Habis dibaca sekali duduk, jadi waktunya sekitar setengah jam. Dan hanya satu peristiwa yang menguasai jalan ceritanya itu. Satu peristiwa aja, misalkan bangun kesiangan. Nah, itu nanti yang diceritakan tentang bangun kesiangan itu. Kemudian terjadi konflik. Tapi konflik itu tidak menimbulkan perubahan nasib pelaku. Ya tetap dia sebagai anak sekolah, kemudian persiapan mau berangkat sekolah dia sarapan dulu. Nah, ini tidak akan perubahan nasib dalam artian nasibnya dia akhirnya menjadi SMA, terus kemudian dia melanjutkan di mana Anda. Ini masih tetap dia di dunia anak SMP ya. Kemudian perwataan tokoh dilakukan secara singkat. Wataknya bagaimana gitu. Ini ciri-ciri cerpen ya. Unsur-unsur pembangun cerpen kita perhatikan di situ. Unsur-unsur pembangun cerpen itu ada tema, ada amanat, ada latar, ada alur, ada penokohan, ada sudut pandang, ada bahasa, ada nilai, ada latar belakang pengarang. Nah, itu bunder-bunder itu, bulet-bulet itu, nah itu terbagi menjadi dua kelompok anak. Jadi yang pertama unsur intrinsik dan yang kedua unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu apa? Unsur yang langsung membangun sebuah karya cerpen. Apa yang dibangun? Yaitu temanya, amanat, alur, latar, penokohan, dan sudut pandang. Kemudian kalau unsur ekstrinsik itu unsur luar anak-anak. Cerpen itu terbentuk karena apa? Nah, di situ mungkin ada latar belakang pengarang. Pengarangnya lebih suka ke hal yang bersifat seperti tadi, misalkan peristiwa-peristiwa yang keseharian, misalkan ini dia suka untuk mengabadikan hal yang menarik di kejadian-kejadian sehari-hari.
Kemudian dari segi bahasanya menggunakan bahasa apa? Bahasa daerah atau bahasa asing atau campuran. Ini unsur intrinsik yang membangun sebuah cerpen ya. Yang kemudian nilai-nilai. Nah, nilai yang mau diselipkan dalam cerita pendek itu apa? Ini termasuk unsur ekstrinsik. Lanjut ya. Kemudian simpulan unsur-unsur pembangun teks cerpen beserta buktinya. Anak-anakku, pada saat kita menyusun sebuah cerpen, maka di situ ada unsur pembangun cerpen. Di situ ada hubungan antar unsur pembangun dalam cerita pendek dan bukti keterkaitan hubungan antar unsur pembangun dalam teks cerita pendek. Apa yang dimaksud dengan hubungan antar unsur? Nah, di situ tadi kan unsur-unsur tadi ada unsur intrinsik tadi ya, ada kaitannya dengan alur dengan penokohan, itu harus saling terkait anak-anak. Dan nanti bukti keterkaitan itu ada istilah, yaitu nanti kohesi dan koherensinya. Nah, anak-anakku, struktur dan aspek kebahasaan teks cerita pendek. Struktur, apa strukturnya? Nah, ya. Struktur teks cerita pendek atau cerpen. Nah, strukturnya kita tahu yang sudah populer, ini bukan asing lagi bagi kita. Dunia cerpen itu biasanya ada, pertama itu pemaparan atau orientasi, kemudian setelah itu ada peristiwa-peristiwa yang dikenalkan oleh seorang pengarang, nanti penulis ya, digambarkan ada peristiwanya apa, kemudian terjadi komplikasi, ada konflik di situ ya. Jadi setelah orientasi memaparkan peristiwa, terus ada konflik. Nah, dari konflik itu nanti bagaimana penyelesaian konflik. Jadi ada, setelah komplikasi ada resolusi. Penyelesaiannya seperti apa? Nah, setelah itu nanti ditutup dengan koda, yaitu akhir dari sebuah cerita nanti seperti apa. Dan tidak kalah pentingnya dalam penyusunan sebuah cerpen adalah unsur kebahasaan atau aspek kebahasaan yang harus menjadi perhatian bagi seorang penulis cerpen. Nah, di sini struktur teks cerpen, yaitu kita mulai dari orientasi, komplikasi, dan resolusi. Lanjut, apa itu orientasi? Orientasi yaitu penentuan peristiwa, menciptakan gambaran virtual latar, atmosfer, dan waktu kisah, pengenalan karakter, dan arah menuju komplikasi. Anak-anakku, ini jadi orientasi ini penentuan peristiwa, ini pengenalan awal sebetulnya anak-anak ya. Kemudian ada rangkaian peristiwa. Ini ada peristiwa tak terduga muncul apa? Tadi seperti itu. Tadinya nggak ada masalah, kemudian di situ ternyata bapaknya marah-marah atau ibunya marah-marah gara-gara bangun kesiangan tadi. Nah, akhirnya muncul di sini konflik. Cerita bergetar seputar konflik. Reaksi sebagai tokoh yang bangun kesiangan tadi bagaimana? Di sini ini mempengaruhi latar waktu dan karakter tokoh utama, mengarah ke solusi, ke penyelesaiannya seperti apa. Nah, ditutup dengan resolusi, yaitu masalah atau tantangan ini dicapai berhasil cara pengarang mulai cerita nanti seperti apa. Nah, ini resolusinya seperti apa. Nah, apakah nanti akhirnya anaknya nggak boleh sekolah atau tetap akhirnya boleh sekolah, dan seterusnya itu ya. Nah, sekarang masuk ke kebahasaan teks cerita pendek, anak-anakku. Kebahasaan dalam teks cerita pendek ini diantaranya yaitu ada penggunaan kata ganti orang. Dapat dilihat dari sudut pandang yang digunakan ini, sudut pandang atau point of view-nya. Ya, kata ganti kalau itu sudut pandang orang pertama ya aku, saya ya. Kalau itu tunggal, kalau jamak ya kami ya. Kemudian ada penggunaan penanda yang menunjukkan keterangan waktu. Ketika, di saat, kemudian beberapa waktu yang lalu. Ini adalah penanda yang menunjukkan waktu. Setahun yang lalu misalkan, tadi malam, ini keterangan waktu, penggunaan penanda waktu ya. Kemudian pemilihan kosakata atau penggunaan kata benda khusus. Nah, ini anak-anak ya.
kosakata itu diksi ya. Dalam cerpen ini perlu juga, bukan hanya di puisi, cerpen pun karena ini termasuk karya sastra bentuk prosa, maka juga perlu namanya pemilihan kosakata ini ya. Berikutnya yaitu penggunaan uraian deskriptif yang terperinci. Nah ini apa anak? Uraian deskriptif itu apa? Deskriptif adalah pelukisan, penggambaran secara nyata di situ. Untuk apa? Biar pembaca tidak terlalu gelap dalam memahami sebuah cerita yang disajikan oleh seorang penulis. Dan kemudian penggunaan gaya bahasa atau majas ini juga perlu dalam sebuah cerpen ya. Majas atau bahasa-bahasa kias ya, ini perlu untuk memperindah cerita pendek yang ditulis. Nah, masuk pada bagian terakhir yaitu penyusunan cerita pendek. Anak-anak, setelah kita tadi tahu tentang teori-teori bagaimana tentang cerpen itu, definisinya seperti apa, kemudian strukturnya seperti apa, maka pada bagian akhir yaitu bagaimana kita bisa menyusun cerita pendek itu berdasarkan struktur dan aspek kebahasaannya. Ada dua nanti, yaitu langkah-langkah menyusun cerpen dan aspek yang perlu disunting dalam cerita pendek itu ya. Langkah-langkah menyusun cerita pendek, yang satu yaitu kita harus bisa menentukan tema. Tema yang menarik buat kalian apa? Nah ini temanya apa anak-anak? Nah, temanya tentang misalkan kesehatan berkaitan dengan pandemi saat ini yaitu COVID-19, virus ini yang saat ini lagi populer. Nah, temanya itu tentang kesehatan. Kemudian menentukan pusat pengisahan, sudut pandangnya. Sudut pandang kita menggunakan sudut pandang orang pertama atau ketiga, dia. Kemudian menentukan perwatakan dari tokoh yang kita hadirkan itu wataknya seperti apa, sombong atau jujur ataukah berwatak yang dermawan, nah, itu ya. Kemudian latar belakang atau setting, latar belakang itu sudut pandang di situ. Dari setting di situ ada waktu, tempat dan suasana ya. Kapan, kemudian suasananya seperti apa, tempatnya di mana. Kemudian yang nomor 5 yaitu menyajikan peristiwa sesuai dengan alur. Disajikan peristiwanya secara runtut ini seperti apa. Mungkin penjelasan Bapak dari awal sampai akhir tadi bisa membantu kalian dalam memahami sebuah cerita pendek. Demikianlah anak-anak apa yang bisa saya sampaikan tentang menulis cerita pendek atau bagaimana kita menuangkan gagasan, pesan dalam bentuk cerita pendek. Mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam rangka untuk menyusun sebuah cerita pendek. Saya kira sampai di sini penjelasan dari saya akhiri. Selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.